Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Adam Hermawan selaku dosen pembimbing perencanaan bisnis startup. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perencanaan bisnis kami yang kami beri nama Boardify. Next. Dan disinilah adalah anggota dari Boardify sendiri. Pertama ada Akenza, saya sendiri sebagai CEO, kemudian Rajwa sebagai COO, Nazwa sebagai CMO, Fatimah sebagai CTO, dan Khairi sebagai UI UX designer. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana kelompok kami memutuskan ide brainstorming. Sebelumnya kami memiliki beberapa ide seperti yang terlihat pada slide ini. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan, akhirnya kami memilih untuk membuat aplikasi pencari pesantren yang kemudian kami beri nama Boardify. Selanjutnya ada tim Canvas, yang mana tim Canvas ini telah kami diskusikan dan kami jalankan sebagai kesepakatan seluruh anggota tim. Selanjutnya ada validasi ide yang kelompok kami gunakan dengan metode Javelin Board. Dengan kesimpulan, kita perlu untuk membuat aplikasi pencarian pesantren yang terseleksi untuk memudahkan orang tua dalam menemukan pesantren yang sesuai dan terpercaya. Berikut adalah hasil dari rekapan wawancara yang sudah kami lakukan kepada 10 ibu rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah. Untuk selanjutnya, bab 2 ada analisis. Yang pertama, pestle analyze. Nah, yang pertama ada pengaruh politik. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi pesantren dibuktikan dengan Kementerian Agama yang telah meluncurkan program digitalisasi pesantren. Kemudian selanjutnya ada regulasi pesantren, tepatnya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan fungsi pendidikan operasional pesantren. Lalu selanjutnya ada pengaruh ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan jumlah pesantren, di mana setelah disahkannya UU tentang pesantren, jumlah pesantren ini meningkat sebanyak 41.220 pesantren yang terdaftar. Kemudian selanjutnya ada pun pertumbuhan ekonomi digital. Nah, teknologi digital yang semakin meningkat itu sangat mendukung e-commerce dan platform, dan itu sangat membuka peluang bagi platform kami. Selanjutnya ada pengaruh sosial. Nah, yang pertama, kebutuhan informasi terpercaya, di mana orang tua dan calon santri pasti sangat membutuhkan informasi lengkap dan akurat tentang pesantren. Selanjutnya ada peningkatan minat pendidikan pesantren, di mana sekarang masyarakat semakin berminat untuk memasukkan anaknya ke pesantren, mengingat makin sekarang itu pergaulan itu makin bebas. Tapi selain itu ada pun stigma negatif terhadap pesantren karena terkuaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Selanjutnya ada pengaruh teknologi. Yang pertama, inisiatif digitalisasi pesantren, di mana sekarang Kementerian Agama sudah mendukung digitalisasi pembelajaran di pesantren. Contohnya seperti workshop dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada perubahan teknologi digital. Nah, kecepatan perubahan teknologi juga sangat mempengaruhi strategi bisnis kami karena kami harus terus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Selanjutnya ada pengaruh legal atau hukum. Pertama, ada perlindungan data pribadi. Jadi platform harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dan ada pun izin operasional pesantren. Jadi pesantren yang terdaftar di platform kami harus pesantren yang sudah terdaftar juga di Kementerian Agama. Selanjutnya ada pengaruh environment atau lingkungan. Nah, konsep yang pertama ada konsep eco pesantren. Beberapa pesantren memang sudah mulai mengimplementasikan konsep eco pesantren untuk ramah lingkungan. Dan ada pun yang terakhir pengurangan penggunaan kertas. Dengan memanfaatkan platform digital kami, nah itu sangat membantu mengurangi limbah kertas karena tidak perlu mencetak formulir. Selanjutnya kami melakukan analisis quarter fivers yang kesimpulannya sudah kami tampilkan pada layar. Yang pertama, ancaman pendatang baru cenderung sedang menuju tinggi. Yang kedua, ancaman produk pengganti cenderung sedang ke tinggi. Yang ketiga, persaingan sesama pemain cenderung rendah menuju sedang. Yang keempat, ada kekuatan daya tawar pemasok cenderung sedang. Dan yang kelima adalah kekuatan daya tawar pembeli yang cenderung tinggi. Seperti yang kalian bisa lihat pada layar, kita sudah menyimpulkan dan juga sudah ada elemen-elemen yang membantu kita untuk mengukur quarter fivers. Yang pertama ada ancaman pendatang baru yang berkesimpulan tinggi, namun hambatan ini masih bisa diatasi dengan pendekatan komunitas yang baik. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti yang cenderung tinggi karena banyaknya masyarakat yang masih percaya kepada metode konvensional dengan bertanya kepada guru ngaji atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada persaingan antar pemain yang saat ini masih sedang menuju rendah, tapi potensi ini bisa jadi tinggi jika banyaknya pemain yang masuk dan kita tidak bisa melakukan pendekatan komunitas yang baik. Selanjutnya adalah kekuatan daya tawar pemasok. Kekuatan ini tergantung dengan pesantrennya. Pesantren besar cenderung lebih berpengaruh dan pesantren baru atau pesantren kecil cenderung lebih fleksibel. Selanjutnya yang terakhir ada kekuatan daya tawar pembeli. Kekuatan daya tawar pembeli ini menyimpulkan tinggi dan mereka bebas memilih sumber dan sensitif terhadap kualitas.
Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength kekuatannya. Belum ada platform khusus untuk mencari dan membandingkan pesantren. Kemudian ada filter lengkap karena platform kami dilengkapi dengan filter lokasi, biaya, jenjang, kurikulum, fasilitas, dan ulasan pengguna yang sangat membantu. Dan ada pun potensi dampak sosial. Jadi kita tuh membantu keluarga untuk menemukan pendidikan agama terbaik untuk anak-anaknya. Lalu untuk kelemahannya sendiri, weakness, yang pertama ada perlunya bekerja sama dan mengumpulkan informasi terkait pesantren yang mana itu sangat membutuhkan tenaga dan waktu. Lalu ada pun perlu promosi dan edukasi awal karena masyarakat belum terbiasa mencari pesantren dengan digitalisasi. Lanjut ada peluang opportunity-nya. Yang pertama banyak pesantren yang sudah mulai go digital tapi belum digabungkan ke satu platform. Kemudian ada pun tingginya minat pendidikan agama yang mana orang tua itu semakin tertarik dengan pendidikan berbasis agama khususnya pasti pesantren. Lalu ada pun threats ancamannya, tidak semua lembaga siap terbuka pada sistem digital atau transparansi informasi. Lalu ada pun risiko terkait keamanan data dan stabilitas teknis platform yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan reputasi. Oke, selanjutnya ada market size. Untuk TAM-nya sendiri, kami mengambil orang tua Islam di Jabodetabek. Kurang lebih jumlahnya sebanyak 10.266.642 jiwa. Dan untuk SAM-nya sendiri, kami mengambil ibu rumah tangga Islam di Jabodetabek. Kurang lebih sebanyak 3.489.660. Dan untuk SOM-nya sendiri, kami mengambil ibu rumah tangga dengan anak usia sekolah di Jabodetabek. Kurang lebih sebanyak 856.000. Dan untuk FIG-nya sendiri, yang paling mengerucut, kami mengambil ibu rumah tangga dengan anak usia sekolah di Jabodetabek dan tertarik dengan pendidikan pesantren, kurang lebih sebanyak 85.600. Dalam analisis kompetitor ini terdapat 4 platform yang dibandingkan. Yang pertama itu ada Bodify, pesantren.id, infopesantren.com, dan juga Sorwah. Dalam analisis kompetitor ini, Bodify menjadi platform yang baru namun sudah memiliki arah yang jelas, berbeda dengan ketiga platform yang lainnya di mana platform yang lainnya ini hanya menyajikan artikel dan juga direktori. Akan tetapi Bodify ini justru hadir dan dengan memiliki keunggulan utama dalam fitur pencarian dan juga pendaftaran pesantren berdasarkan lokasi, program, biaya yang tentunya sangat terfokus pada kebutuhan pengguna. Dengan fokus tersebut, Bodify ini memiliki potensi ataupun peluang besar menjadi solusi utama dalam mempermudah orang tua dan calon santri mencari pesantren sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada Indonesia, kurikulum aplikasi yang menjawab salah pengetahuan dan menjadi pesantren terbaik dan dipercaya untuk anak mereka tanpa perlu sukar masuk. Kami juga menyajikan informasi lengkap mengenai tugas pesantren, program bulan, informasi, pendidikan dan kegiatan keagamaan. Kemudian Yusuf Pesona kami merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang telah menikah. Bernama Maharyani Ayu, memiliki 2 anak, berdomisili di Bekasi dan dengan pendapatan keluarga sebesar 8-15 juta per bulan. Secara demografi, beliau merupakan pengguna teknologi yang aktif, sering terlibat dalam berbagai acara sosial, dan cenderung berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Secara psikografi, beliau mengutamakan memilih pendidikan yang menawarkan keseimbangan antara pendidikan agama dan akademik. Kemudian beliau juga mengutamakan lingkungan pergaulan yang baik bagi anak-anaknya dan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, serta kepercayaan terhadap fasilitas pendidikan yang dipilihnya. Kemudian untuk pain points, beliau sulit mendapat informasi lengkap, tidak memiliki banyak waktu, selektif dalam memilih biaya dan kualitas, dan ada rasa khawatir akan pesantren yang memiliki masalah. Untuk needs-nya, beliau membutuhkan website atau platform yang menyediakan informasi lengkap, memiliki filter pencarian lengkap, memiliki ulasan dari orang tua atau pengguna sebelumnya, penyedia kontak langsung pada pihak pesantren, dan layanan perbandingan antar pesantren. Untuk preferred channel yang biasa ia gunakan merupakan WhatsApp, Facebook, Google, dan YouTube, website resmi pencari pesantren. Selanjutnya ada product sketch. Ini adalah keseluruhan product sketch kami. Selanjutnya, di beranda terdapat pilihan pesantren yang dapat disesuaikan berdasarkan fokus dari pesantren. Lalu ada pesantren yang terakreditasi dengan sangat baik, dan ada fitur simpan yang memudahkan Anda untuk menyimpan pesantren yang dipilih. Selanjutnya, ada fitur compare juga untuk membandingkan pesantren yang dipilih sehingga memudahkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu ada fitur chat untuk menghubungi pesantren sehingga orang tua dapat mendapatkan informasi lebih baik. Baik, customer journey ini dimulai di tahap awareness di mana Bu Ayu itu mulai mendapatkan informasi dari grup WhatsApp, media sosial ataupun internet. Yang selanjutnya ada tahap consideration di mana Bu Ayu ini menemukan platform yang serupa, kemudian membandingkan dan juga memilih Bodify karena memiliki fitur yang lengkap mulai dari lokasi, program ataupun juga biaya. Kemudian di tahap selanjutnya ada tahap decision di mana Bu Ayu ini mendapat pilihan pesantren yang sesuai hingga melakukan pendaftaran dan juga pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ada tahap retention di mana Bu Ayu ini merasa puas dan terbantu karena banyaknya fitur yang lengkap dari
Bodify itu sendiri. Yang selanjutnya ada tahap advokasi, di mana Mbak Ayu ini merekomendasikan Bodify dan juga memberikan ulasan positif baik secara langsung maupun di media sosial. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 3 Boardify. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.